Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu di sepanjang hari. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul bersama-sama dengan meskipun lewat Zoom ya Tuhan. Kiranya ibadah kami ini berlangsung dengan baik dan damai ya Tuhan. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, melindungi kami dari awal pertengahan hingga berakhir ibadah kami ya Tuhan. Berkati juga sinyal kami agar dapat berjalan dengan lancar. Supaya kami adakan ibadah kami ini dengan baik ya Tuhan. Ini doa kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Senyum Seperti Fajar Pagi Hari. Jalan mana yang harus ku pilih? Tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan, tempat jawabanku. Aku tahu tak pernah sendiri. Bahkan Kau Allah yang menolongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Tahu tak pernah sendiri. Bahkan Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat benar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Leo, kita akan menyanyikan satu lagu lagi yang berjudul Seperti Wanita. Seperti wanita mengurati, menangis hati,
Saya persilakan kepada Kak Leo untuk membawakan firman. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tes. Bisa dengan suara saya ya? Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh datang bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berikan hikmat akal budi, dan biarlah Tuhan melindungi hamba-Mu, mentaati hamba-Mu dari sepanjang ibadah ini hingga akhir nanti Tuhan. Dan biarlah kami memperoleh suatu pengetahuan yang baru dalam setiap hidup kami dan pelayanan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. 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 Masih ada yang berdoa ini saya lihat. Suara saya kedengaran apa tidak ya? Iya, makanya kalian suaranya kerasin lagi biar dengar. Sudah saya keras ini, sudah keras. Cuman tadi sore. Kecil banget, Kak. Oke, ini dengar enggak? Halo? Sudah? Ya, dengar. Halo, dengar suara ya? Sorry, tadi jaringannya ini. Dengar, Kak. Oke, sekarang kita buka dalam kitab Roma 11 ayat yang ke-13 dan yang ke-16. Sudah ambil Alkitabnya? Oke, saya membacakan Roma 11 ayat yang ke-13 dan 16. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa. Ulang, Kak, Roma berapa? Minta Roma 11 ayat 13 dan 16. Sudah? Roma 11 ayat 13 dan 16. Saya baca ulang ya. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Ayat 16. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar
Roma 11 ayat 13. Kalau ayat 16 itu yang ayat untuk menjadi contoh dan yang kita perlu pelajari pada malam hari ini. Di sini tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, malam ini saya tidak bicara sendiri, tetapi nanti saya juga bertanya kepada teman-teman. Nanti bisa kasih jawabannya ya sesuai apa yang saudara paham, apa yang saudara ambil dari kitab ini. Ya, pada malam ini kita membahas tentang oleh karena kemurahan Tuhan. Saya mau bertanya dulu ini, kemurahan Tuhan itu yang kayak bagaimana yang kita harus yang kita rasakan pada saat ini? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau bisa semuanya kasih pendapatnya. Kemurahan Tuhan itu yang seperti apa yang kita rasakan pada hari ini? Pada hari-hari ini. Silakan, nanti dapat hadiah loh. Benaran kan Leo, kalau hadiahnya nggak sampai? Bisa, makanya jawab dulu kemurahan Tuhan itu seperti apa. Ayo, silakan semua bebas menjawab, bebas bicara. Dari Ritania aja dulu lah. Habis itu baru yang lain sambung. Kalau menurut saya Kak, oleh karena kemurahan Tuhan itu seperti yang kita rasakan, kebaikannya, perlindungannya atas kehidupan kita. Iya, betul. Semua karena kalau kita sehat saat ini ya Tuhan yang melindungi kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu. Iya, terima kasih. Ya, betul. Kalau dari ini saya lihat dulu ini, karena hadiah ini besar nanti. Kalau nggak sampai hadiahnya lihat aja ya Kak. Oh, sampai. Ini sekarang saya mau bertanya kepada Katrina, mewakili STT Moria. Katrina kakak. Tadi lagi serius masalahnya, saya lihat. Ayo Kak Katrina. Kak, suaranya putus-putus, Kak. Kak Katrina, coba berikan tanggapannya apa itu kemurahan Tuhan. Tolonglah jangan PC dulu biar saya lancar suaraku. Kak Katrina nggak dengar suara saya ya? Dengar Kak, mungkin jaringan mereka karena jaringan di asrama juga Kak. Saya loadingkan ke Christina Apunono dari STT Tabernakel Lawang. Ayo Christine. Oke, jadi baik. Dari saya tentang kemurahan. Karena adanya kemurahan itu bukan lebih dari kekuatan kita. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan kita bisa masih menikmati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa menikmati segala apa yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita boleh menikmati dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah, kemurahan Tuhan itu sungguh lebih besar daripada segala sesuatu karena kemurahan Tuhan itu melebihi dari semuanya itu. Amin. Wah, luar biasa ini. Ya, nanti sebentar sesi kedua ada lagi yang lain. Siap-siap saja. Ya betul, itu oleh kemurahan Tuhan itu karena penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini yang dikatakan oleh saudara Tania. Karena kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, itu tidak mungkin kita bisa hadir. Ya sama seperti yang dibahas pada malam hari ini, yaitu melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, dari topik di sini adalah Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maksudnya ini ya kadang membingungkan kita karena sistematis dari kitab Roma ini. Jadi ketika saya pelajari ini,
Oh ternyata saya bilang kenapa kok Israel tersandung terus bangsa lain selamat. Itulah ya kenapa dikatakan seperti itu. Ya ketika saya membaca, saya lihat dari referensinya, dari bahasa aslinya, oh ternyata itu karena Tuhan itu membuktikan bahwa kalau dia tidak mempunyai kemurahan, tidak mungkin bangsa Israel itu terus tetap tersandung. Makanya oleh karena kemurahan Tuhan, bangsa Israel boleh diselamatkan. Karena di ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya itu dikatakan bahwa Israel itu tidak mau taat. Israel itu selalu tegak tengkuk. Hingga pada saat itu Paulus juga mengingatkan kembali kepada jemaat di Roma. Itu awal mulanya Paulus melakukan misinya itu selama 3 kali. Itu dia dihalangi terus. Tidak pernah dia sampai untuk benar-benar bahwa suara saya kurang kedengaran tak ini? Hah? Suaranya jelas kok. Mungkin kakak-kakak yang lain speakernya jatuh volumenya dibesarin aja sedikit. Iya. Suaranya pas kok. Ada yang bilang suara saya imut. Memang orangnya juga imut. Mungkin volume kok imut itu Kak. Suaranya jelas berat. Oh, oke. Itu jaringan Kak, kalau misalnya nggak jelas suaranya. Jadi antara 2 jaringan atau belum kebesaran itu speakernya gitu. Saya. Volumenya ditambah. Tidak yang teman-teman yang lain. Kaleo sudah. Iya, ini pas suaranya. Air Iya, botol pasti. hampir habis ini supaya suaranya jelas. Ya, kembali lagi pada firman Tuhan malam ini, yaitu tentang kitab Roma. Sulit dipahami, tapi kita percaya bahwa pada malam ini kita merenungkan firman ini, bahwa oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh hadir tempat ini. Saya bersyukur sekali teman-teman kita bisa ketemu lewat media online ini. Itu karena semua itu Tuhan yang mengatur. Jadi kita jangan merasa bahwa oh saya ini bisa apa ini, bukan. Itu karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sampai dengan saat ini. Dan kita bisa bertemu, bisa saling melihat satu dengan yang lain. Mungkin ada yang pernah ketemu tapi jarang ketemu sekarang. Tapi sekarang kita boleh saling melihat di muka. Itu kan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, di sini ada poin pertama, ada 2 poin. Teman-teman bisa catat nanti. Itu ada 2 poin. Satu itu pelayan Paulus oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, sini pelayanan Paulus oleh karena kemurahan Tuhan. Karena di sini Paulus melayani bukan dia menganggap bahwa bukan saya mampu, bukan saya pintar, tidak. Tetapi dia mengatakan di ayat sebelum, di ayat pasal-pasal selanjutnya dia bilang karena saya itu punya kerinduan bagi mereka yang sudah percaya. Karena di sana itu di kitab Roma itu ada orang-orang yang mengajarkan kitab itu memutarbalikkan fakta. Jadi teman-teman sekalian di sini mengingatkan kita bahwa ternyata ajaran-ajaran itu tidak semua sama. Karena berbagai macam doktrin akhirnya mereka memutarbalikkan fakta keadaan gitu. Karena tradisi orang Yahudi, di sini saya catat ini, Yahudi adalah istilah yang menjadi yang merujuk kepada sebuah agama. Jadi tradisi Yahudi itu mereka lebih menghormati adat istiadat mereka dibandingkan tentang iman mereka, kepercayaan mereka. Karena mereka lebih memusatkan kepada tradisi mereka itu sebagai agama. Istilah ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Yaitu kalau dalam bahasa Ibrani itu Yehudim atau bangsa Yahudi. Yaitu orang etnitis. Yaitu yang berpegang kepada agamanya mereka saja. Nah, pada saat malam hari ini kita boleh belajar bahwa sekarang saya ambil contohnya kita di Sumba. Ya, mungkin ada teman-teman di sini yang tidak tahu Sumba itu seperti apa. Jadi sedikit tidaknya saya boleh
bisa izin ke saya juga untuk menyampaikan bahwa Sumba itu mempunyai adat tradisi sendiri. Betul ya? Salam. Ya, salam. Silakan mendengar, bro. Ya, Sumba itu mempunyai tradisi agama masing-masing. Sumba Timur mempunyai tata adat istiadat sendiri. Sumba Tengah juga mempunyai tata ibadah adat sendiri. Sumba Barat Daya. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus bahwa di situ ada orang-orang yang mengembalikan fakta atau berita tentang kabar baik. Makanya Paulus mempunyai kerinduan hati hingga dia balik selama 3 kali di daerah. Itu yang pertama itu dia pergi pertama dihalangi, yang kedua dia mau pergi dihalangi lagi, gagal. Yang ketiga ketika dia sampai di Korintus, sebenarnya dia pulang dari Korintus mau naik kapal untuk ke Roma, tetapi tidak jadi. Itu dia mengalami hal-hal juga, itu ada halangan juga. Akhirnya dia jalan kaki dari Korintus sampai ke Galilea, itu Yerusalem, baru masuk Roma. Jadi Paulus itu penuh perjuangan untuk memberitakan firman kepada jemaat di Roma. Jadi dibanding rasul-rasul yang lain, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan semuanya itu mereka sama-sama punya misi. Tetapi Paulus ini oleh karena kemurahan Tuhan, Paulus ini dia yakin percaya bahwa saya harus berangkat ke Roma untuk memberitakan kebenaran firman itu yang sesungguhnya. Ya, agama Yahudi adalah agama kombinasi atau agama suku bangsa. Jadi mereka itu lebih mementingkan suku, mementingkan bangsa, ya kayak suku-sukuan begitu. Ya, kalau di Sumba Timur punya suku itu ada Raja, ada Umbu, Rambu, ya, sampai Sumba Tengah. Kalau Sumba Barat juga seperti ya Rato-Rato apa gitu, kalau orang Loli. Sama kayak Bejewa juga. Nah, pada saat ini kita boleh merenungkan firman ini bahwa ternyata itu bukanlah suatu ajaran yang benar-benar mempusat itu kepada kebenaran firman. Jadi Parcau ulang tahun udah nggak kah? Sebentar ya saudara, saya sementara bicara. Nanti kalau sudah selesai saya bicara, baru saya kasih kesempatan untuk teman-teman untuk ngomong. Ya, fokus dulu untuk ibadah malam ini. Nanti kalau sudah selesai baru. Ya. Oke, terima kasih. Ya, di sini ya poin pertama itu oleh karena kemurahan Paulus, itu karena ada kasih. Nanti kasihnya Paulus itu kepada jemaat di Roma itu sangat besar sekali. Karena dia merindukan mereka juga supaya mereka benar-benar bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang menyertai mereka, Dia yang memberikan segalanya bagi mereka dan untuk kita semuanya. Terus poin yang kedua adalah itu yang ketaatan. Teman-teman bisa baca di ayat yang ke-30. Ada yang bisa bantu saya baca di ayat yang 30? Tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Ya, dilanjut lagi. Sudah. Lanjut sampai ke 32. Masih berkaitannya sampai ke 32. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ayat 32, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Ya, di sini terima kasih. Di sini bahas tentang kemurahan Tuhan. Di ayat yang 30, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, sama seperti yang dikatakan oleh saudari Kristina tadi,
bahwa itu oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh hadir pada saat ini. Di ayat yang ke-31, demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya kemurahannya telah kamu beroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Dan di sini membahas tentang ketidaktaatan juga. Ya kadang kita kalau sudah pintar, kalau sudah bisa ngomong, kalau sudah pandai sedikit, mulai sombong, keegoisannya mulai ada. Ya, ketika sudah tahu, ketika kita sudah mengenal, ya awal-awalnya sih semester 1, semester 2 kita alim-alim, iya apa tidak? Semester 1 masih nurut teman-teman sama kakak tingkat, sama dosen apa semua, pokoknya itu semangatnya luar biasa. Nah, ketika masuk kepada tingkat 3, tingkat 4 sudah mulai sombong, sudah mulai. Nah, itu yang tidak perlu. Ya. Dalam Yesaya dan Paulus juga meneruskan lagi kepada kayak melengkapi memberitakan kepada jemaat yang di Roma supaya bahwa ada ketidaktaatan dalam satu pertemuan atau pertemuan ibadah seperti itu. Ya, karena Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat di Roma supaya mereka jangan sampai salah mengerti. Kan di situ dikatakan bahwa ketika Paulus hadir ke sana, dia itu merasa bahwa ditolak. Bukan merasa saja, memang itu kenyataannya dia ditolak. Dia dapat. Nah, itu karena mereka merasa bahwa dia dulu orangnya hidupnya seperti ini, pembunuh, apa, merencanakan sesuatu yang jahat. Nah, tapi sekarang Paulus mempunyai kerinduan, apalagi dia mengatakan bahwa aku merasa berdosa kepada orang-orang yang berpendidikan, kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang sudah mengenal. Tetapi ketika saya tidak berani untuk menyembuhkan iman mereka, saya merasa berdosa katanya. Saya merasa berutang kepada orang benar. Ya maksudnya itu adalah merasa berutangnya dia itu ketika Tuhan memberikan kemurahan, memberikan hikmat akal budi kepada dia. Tetapi kalau dia tidak melakukan, berarti dia merasa berutang, merasa berdosa. Makanya Tuhan mempunyai Rasul Paulus mempunyai kerinduan, keinginan untuk pergi kepada jemaat di Roma untuk kembali mengingatkan kembali kepada mereka. Sama dengan halnya pada saat ini, kita juga mungkin ada yang sudah selesai kuliah, ada yang sementara susun skripsi, ada yang sementara ujian tengah semester, UTS apa. Nah inilah kadang membuat kita itu merasa bahwa wah saya ini seperti ini, saya ini begini-begini, merasa sombong, keegoisan itu sudah mulai muncul. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita janganlah seperti itu, teman-teman. Saya selalu tekankan bahwa kita tidak perlu sombong. Sombong tidak ada untungnya. Egois tidak ada untungnya. Tapi marilah kita saling menghargai satu dengan yang lain. Saling menghormati. Setinggi-tinggi apapun derajatnya, kita harus menghargai dia. Kita sebagai kakak-kakak juga harus menghargai adik-adik. Nah, sebagai adik-adik juga harus yang sopan santun kepada kakaknya untuk berbicara. Harus menjaga etika kita, etika bahasa kita, cara ngomong kita kepada teman, supaya teman-teman kita itu jangan tersinggung, supaya mereka juga jangan merasa dia omongannya seperti itu, ya sudahlah saya keluar saja, ya sudahlah saya tidak mau, saya kecewa. Nah itu yang perlu kita garis bawahi, jangan sampai seperti itu. Saya ingatkan itu pada kita semua, walaupun saya tidak mengenal teman-teman secara pribadi, tapi saya punya kerinduan untuk kita semua. Jangan kita berpikiran seperti itu. Kita ini sama-sama semua belajar, kita sama-sama semua dibimbing, dibentuk karakter kita, iman kita. Mungkin ada yang merasa bahwa saya kan dulu kan begini, jadi sekarang ya saya mau apa aja bisa. Tidak, itu namanya itu egois. Jadi saya ingatkan bahwa rasa egois, rasa
kesombongan itu ya dihilangkanlah. Jangan, tidak usah untuk dipamerkan gitu. Ya sama halnya juga kita punya jabatan. Oh, saya sarjana pendidikan agama Kristen, saya sarjana teologi ya, saya harus begini-begini. Tidak, itu terlalu tinggi juga. Tetapi marilah kita merendahkan hati kita, merendahkan diri. Kepada siapa kita bicara, kepada siapa kita ngomong. Nah, Paulus juga membawa seperti itu kepada jemaat di Roma, Filipi, Galatia, Efesus, Kolose, dan Tesalonika. Nah, di situ dia menjelaskan bahwa ya ketika dia menghadapi bangsa Roma yang orangnya keras kepala, ya orang-orang agama Yahudi yang keras, dia seperti orang-orang yang rendah hati juga. Dia tidak mau sombong. Dia seolah-olah itu tidak mempunyai rasa emosional gitu. Padahal kalau secara manusiawi, kalau bukan penyertaan Tuhan, kalau bukan kemurahan Tuhan, pasti dia kamu ini sudah saya ingatkan tapi masih keras kepala. Pasti dimarah-marahin, pasti dia ngomongnya aneh-aneh begitu. Tapi Paulus tidak. Walaupun dia dilempari batu, walaupun dia dimaki-maki, walaupun dia dihujat, dihina, tetapi Paulus tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan yang diberikan pada dia, supaya dia memahami bahwa bukti kasih itu ya kasih yang nyata. Nah, sini ada hal-hal yang kita perlu pelajari ya teman-teman. Itu dengan kasih yang nyata, tapi dia membuktikan imannya, yaitu Paulus. Dia pergi di sana memberitakan kabar baik. Walaupun ada penolakan, ada rasa kegelisahan dalam hati. Ya secara manusiawi pasti dia merasa, oh saya ini kok kayak gini gitu. Tapi kembali lagi kepada firman Tuhan. Itu adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, pada malam hari ini kita boleh sudah mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah poin pertama, itu pelayanan Paulus oleh karena kemurahan Tuhan. Terus poin yang kedua itu tentang ketaatan, ketidaktaatan. Jadi kembali lagi sini ada kasih dan ada ketidaktaatan. Jadi bertentangan. Nah, ketika dua-duanya itu kalau tidak ada yang mengalah satu dengan yang lain, maka apa yang direncanakan pasti gagal. Kita punya kasih, tetapi kita tidak mentaati, berarti sama juga. Tetapi kita taat, tapi kalau tidak punya kasih, itu sama juga dengan bohong. Karena dua-duanya itu bertabrakan. Tetapi kita punya kasih, kita taat, kita mempunyai kerinduan yang sama, kita mempunyai keinginan yang sama, supaya dalam studi kita, dalam pendidikan kita itu semakin baik, maka kita harus taat. Kita harus taat. Jadi keegoisan itu dihilangkan, rasa sombong itu dihilangkan. Jadi di sini ada statement yang saya tulis, saya bacakan. Kemurahan Tuhan itu memberikan pengharapan bagi setiap orang. Saya baca lagi satu kali. Kemurahan Tuhan itu memberikan pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Kemurahan Tuhan itu membangkitkan dan menguatkan iman. Sebab hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan, hidup ini adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi kita renungkan, iyalah, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah oleh karena kemurahan Tuhan yang diberikan pada kita. Jadi saya ajak semua teman-teman semua pada malam hari ini, mari kita merenungkan firman ini, dan biarlah apa yang kita dapatkan dari firman pada malam hari ini boleh menguatkan kita mempunyai kemurahan. Ya, memang untuk bermurah hati itu kalau kita salah mengaplikasikan, kadang membuat kita juga itu jatuh sendiri. Kadang kita baik kepada orang, tetapi tiba-tiba dibalas dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita tidak mempunyai kemurahan hati, kalau hati kita juga sama dengan keras, wah, itu menjadi tantangan buat kita. Tapi saya ajak teman-teman semua, ketika kita hadapi hal seperti itu, anggaplah itulah sudah pernah dialami. Anggaplah itu sebagai hal yang biasa. Mungkin di sini teman-teman ada yang mengalami hal-hal seperti itu. Saya tidak tahu, tetapi
marilah pada saat ini semuanya kita boleh menyatukan hati pikiran kita bahwa karena kemurahan Tuhan itu yang memberikan kedamaian, karena kemurahan Tuhan itu yang memberikan pengharapan, karena kemurahan Tuhan itu yang memberikan kebangkitan roh kita yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan ini pada malam ini boleh menguatkan saya dan saudara semuanya. Ya, mungkin kalau suara saya putus-putus, nanti saya bisa ke depannya bisa lebih baik lagi. Ya, kita doakan jaringannya supaya lebih baik lagi. Ya, itu saja dari saya yang saya sampaikan malam hari ini. Biarlah lewat kemurahan Tuhan ini kita boleh datang bersama bersekutu. Ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman, silakan. Nah, masih ada waktunya. Ini saya buatnya agak lama. Kalau ada yang tambahkan, silakan. Saya kasih kesempatan. Dari Asmita, mungkin? Kayaknya siap ini. Habis itu nanti baru Tasya. Halo, shalom. Ya, salam. Halo. Ya, mungkin ada tambahan dari Bro Brother Gio. Mas Leo. Minta maaf ya, sorry ya kalau kamera saya video Oke. nggak bisa kelihatan soalnya di sini lagi. Oke, Bro. Oke, aman. Oke, saya juga berterima kasih buat Mas Leo atau Bro Leo yang sudah grup Ikatan Mahasiswa Sumba Teologi ya. Saya berterima kasih karena sudah dimasukin dalam grup ini. Dan saya berterima kasih buat Mas Leo yang sudah sharing firman pada malam hari ini buat kita semuanya. Sangat memberkati kita pada malam hari ini. Oke, mungkin dari saya hanya sedikit saja ya. Saya tertarik pada tema tadi, kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan ya. Ya, tema ini bagi kita mungkin sudah tidak asing ya, sudah sangat lumrah dan sangat kita pahami tema ini. Kenapa diberikan tema itu kemurahan Tuhan. Nah, kalau kita jadikan suatu pertanyaan ini, saudara-saudara, kemurahan Tuhan itu yang semacam apa sebetulnya? Dan seperti apa dan melalui siapa? Nah, di sini saya hanya fokus pada kemurahan Tuhan lewat pengorbanan daripada Yesus Kristus itu. Kalau kita melihat kemurahan Tuhan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu secara totalitas mutlak diberikan kepada kita setiap umat yang percaya, yaitu kita menerima anugerah keselamatan itu. Itulah kemurahan Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai kemurahan yang di luar di situ secara umum, yaitu mengenai hidup, mengenai kekuatan, itu secara umum. Tetapi lebih spesifiknya yang lebih khusus, saudara-saudara, kalau kita perhatikan kemurahan Tuhan itu sebetulnya, yaitu bagaimana kita telah menerima anugerah keselamatan itu yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib. Mati untuk menebus dosa manusia, dosamu dan dosaku, untuk kita memperoleh keselamatan yang berasal dari Tuhan. Itulah kalau kita melihat kemurahan Tuhan yang lebih spesifik begitu. Kita memperhatikan dan melihat kemurahan Tuhan itu semacam apa dan seperti apa sebetulnya. Tentu saja berfokus pada pengorbanan Yesus Kristus sendiri. Nah, itulah yang harus saudara-saudara dan saya ketahui bersama. Kemurahan Tuhan itu membawa manusia bisa kembali pada Tuhan lewat pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Tadi sudah banyak teman-teman yang sudah singgung dan sudah menjelaskan atau sudah menjawab beberapa poin kemurahan Tuhan itu yang semacam apa dan seperti apa. Udah banyak yang sudah mengatakan secara umum ya, kemurahan Tuhan itu kita hidup, kita bernapas, kita masih kuat, masih melaksanakan segala sesuatunya itu karena semua kemurahan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan juga. Tetapi kalau kita lebih persempit, kita tertujunya kepada pengorbanan Yesus Kristus, itu kemurahan Tuhan yang dimana telah
kita sebagai orang yang sudah percaya, kita telah menerima anugerah keselamatan itu. Jadi kita syukuri anugerah itu. Jadi itulah bukti kemurahan Tuhan. Bukti kalau Tuhan yang bermurah hati, yang Dia telah memberikan anugerah keselamatan itu kepada setiap kita, umat yang sudah percaya. Nah, itu yang saya bisa sharing pada teman-teman, yang saya bisa tambahkan sedikit, yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mungkin hanya ini saja, saya kembalikan kepada Mas Leo. Terima kasih. Oke, thank you brother. Betul, memang kemurahan Tuhan itu tanpa pengorbanannya sampai mati di kayu salib, kita tidak bisa merasa poya-poya sampai saat ini. Jadi kita syukuri, mengucap syukur. Jadi kita jangan merasa bahwa karena saya, tidak, itu karena kemurahan Tuhan sampai dia menyalibkan dirinya, dia untuk kayu salib itu, wah itu luar biasa loh. Kalau kita benar-benar memahami apa itu arti kemurahan, ya saya juga begini teman-teman, saya dari minggu lalu saya bingung, ini saya mau kasih tema apa ya, gitu. Saya mau kasih tema apa, gitu. Tapi saya tanya pada teman-teman saya, kepada teman praktek di sini, sama ibu gembala saya, sama mbak pendeta saya tanya, Om, Tante, saya ini mau menyampaikan firman ini begini, tapi apa yang saya harus sampaikan? Saya disuruh berdoa. Mereka tidak mau kasihkan tema, saya tidak mau, karena mereka mau mendidik saya juga untuk ya cari sendiri apa isi dari firman ini. Itu teman-teman, puji Tuhan, memang karena kemurahan Tuhan itu kita jangan merasa bahwa sombong ya, bahwa semuanya itu dari Tuhan semua berpusat, yang dikatakan oleh Bung Geo tadi itu berpusat. Ya, sekarang mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain tentang kemurahan Tuhan, silakan. Tasya. Oke, silakan Lina. Ya, di sini temanya sudah sangat ini ya, jelas bahwa oleh karena kemurahan Tuhan ya kita ada saat ini. Nah, itu juga oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan juga kita memperoleh keselamatan dari Tuhan ya. Dan itu bukan hasil usaha kita atau bukan usaha pekerjaan kita, tetapi melainkan semua itu karena pemberian Allah. Ya, di sini ya ada 2 poin tadi ya, yaitu kasih dan ketidaktaatan. Yang pertama kasih dan yang kedua ketidaktaatan. Ya, kita bisa lihat yang pertama tadi tentang kasih. Ya, kasih ini ya tidak asing lagi buat kita ya. Ya, orang itu bisa mengungkapkan tentang kasih, tetapi faktanya ya sulit untuk kita lakukan. Ya, di sini ya bagaimana kita mengasihi sesama kita itu bukan kita supaya diselamatkan ya, tidak. Tetapi kita mengasihi sesama kita, buktinya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, terus poin yang kedua ketidaktaatan. Ya, ketidaktaatan ini ya berarti orang yang tidak taat itu berarti dia belum memiliki kasih. Itu dia belum memiliki Kristus dalam hatinya. Ya, oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya marilah kita mengasihi. Kita mengasihi bukan supaya kita diselamatkan, tetapi kita mengasihi, bukti bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih, Kak. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Wah, luar biasa. Itulah yang saya tunggu-tunggukan ya teman-teman. Silakan yang lain, masih ada kesempatan. Dari Asmita tadi. Ayo. Mungkin dari Karido. Dari Karido. Iya, ini saudara saya ini Karido. Halo, Bro. Ayo Karido. Karido. Ya, selamat malam semuanya. Ya, malam gua. Sebenarnya saya hanya lihat tema dan penjelasan tadi. Tapi kalau misalkan berbicara tentang kemurahan Tuhan, ya semuanya kita sudah tahu bahwa kenapa Tuhan bermurah hati kepada kita. Kenapa dia memberikan anaknya? Sebenarnya kan Tuhan bermurah hati itu kan karena anaknya, yaitu dia memberikan Yesus itu untuk menebus kita dari dosa. Nah, lalu bagaimana kita bisa merespons tentang kemurahan Tuhan itu dalam hidup kita?
melalui pelayanan kita, melalui karir kita, dan melalui apa yang kita akan perbuat nantinya setelah selesai kuliah, atau mungkin nanti kita bekerja. Nah, itu yang kita harus tahu, bahwa kalau kita belajar lagi tentang doktrin, bagi saya bukan ranahnya lagi, karena kita sudah cukup mendengarkan doktrin dari STT kita masing-masing, sehingga kita hanya bisa untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Bagaimana kemurahan Tuhan itu yang kita alami, dan orang lain bisa juga alami. Walaupun tidak sama seperti kita, sedikit tidaknya kita bisa berdampak bagi orang lain. Itu saja. Terima kasih. Wah, thank you, Terima kasih, brother. Kak Rido. Thank you. Tepuk tangan untuk Kak Rido. Betul. Jadi kita mempunyai kemurahan, tapi kalau tidak mempunyai dampak, sama juga dengan sia-sia. Jadi kita mempunyai kasih, kita mempunyai taat, tapi kalau tidak berdampak bagi orang lain, berarti kita mempunyai kasih yang sesungguhnya, sama yang dikatakan oleh Tasya tadi. Nah, betul bahwa kita mempunyai kemurahan itu, ya apa yang dikatakan oleh saudara Rido tadi, itu harus menjadi dampak. Apalagi kalau di daerah-daerah kampung-kampung, ya sama kayak Rasul Paulus tadi, itu dia kan pergi kepada orang Yahudi itu yang agamanya keras. Saya lihat tadi di browsing tadi itu, ternyata Yahudi itu agama terbesar di dunia. Dia masuk dalam 10 terbesar dengan jumlah agama 17,4 juta jiwa. Wah, luar biasa kan? Indonesia nomor berapa? 200-an. Yahudi ini sampai dengan 10 besar dunia. Jadi Paulus ini luar biasa. Itu karena kemurahan Tuhan, benar-benar Tuhan itu menyertai Rasul Paulus untuk sampai kepada jemaat di Roma itu selama 3 kali dia pergi, karena dia ingin benar-benar membuktikan kasih Tuhan, membuktikan ketaatannya, dan dia mau berdampak bagi mereka. Ya, puji Tuhan. Thank you, Bro Rido. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin masih ada lagi, silakan. Saya pengen bahwa kita semua itu harus respon dulu. Horas. Oh iya, Horas, silakan. Saya mau dengar dari Kak Sartika dulu. Oh iya, betul. Horas itu. Ya, salam semuanya. Shalom. Tema malam ini ya. Salam. Luar biasa tentang kemurahan Tuhan ya. Kalau berbicara tentang kemurahan Tuhan, hati saya langsung kayak gimana gitu. Nah, kemurahan ya, kalau kita pahami tentang kata-kata kemurahan bisa disamakan dengan kayak anugerah. Berarti pemberian yang cuma-cuma ya, pemberian yang cuma-cuma. Nah, ada pujian yang bilang kemurahanmu lebih besar dari hidup, maka jiwaku memuji engkau gitu ya. Kemurahan Tuhan itu lebih besar dari hidup gitu. Nah, hidup kita ini aja yang Tuhan yang memberi gitu. Tapi lebih dari itu, lebih dari hidup kita ini juga katanya kemurahan Tuhan itu. Kenapa? Ya karena itu Tuhan sudah memberikan nyawanya sendiri gitu ya. Berikan nyawa sendiri bagi kita gitu. Nah, berarti kemurahan Tuhan itu ya kalau aplikasinya dalam kehidupan kita, ya satu, kita nggak usah takut lagi, tidak usah ragu, tidak usah lagi bimbang tentang apapun itu yang kita butuhkan. Karena apa? Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Nyawanya aja Tuhan berikan. Masa hal kecil dalam kehidupan kita Tuhan nggak berikan? Itu ya. Nah yang kedua, kemurahan Tuhan. Bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita atau menerapkan dalam kehidupan kita? Apa yang kita lakukan itu ya kita dasarkan dengan dasar kemurahan Tuhan. Jadi tidak ada lagi kata sombong, tinggi hati, ini karena aku hebat, ini karena aku kuat. Bukan. Tapi ini semua bisa kulakukan karena kemurahan Tuhan. Jadi kita tetap rendah hati, kita tetap bisa memandang kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan gitu. Bila kita menyadari bahwa semuanya dalam hidup kita karena didasari karena kemurahan Tuhan gitu. Itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Makasih, Tuhan memberkati juga. Terima kasih. Betul. Bahwa apa itu yang
Tuhan izinkan bagi kita itu memang tidak sampai bisa terkatakan. Kita merasakan kemurahan Tuhan itu. Saya sangat setuju sekali bahwa semua itu oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, saya masih kasih kesempatan lagi, silakan. Mungkin masih ada lagi yang mau pengen, saya mau nyampaikan tapi saya takut ngomong salah. Tidak, jangan merasa bersalah teman-teman. Silakan meluangkan pendapatnya sebagai member teman-teman yang lain. Oke, silakan Yitri. Shalom. Mau tambah, mau Shalom. Shalom. Oke, shalom. Maaf ya, baru masuk sebenarnya. Sorry banget. Soalnya ada sedikit sibuk ya. Oke, saya menanggapi tentang kemurahan Tuhan ya. Kalau kita bicara kemurahan Tuhan sih ya pastilah Tuhan. Kalau kita bicara kemurahan Tuhan itu ya pasti kita percaya semua bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu yang baik terhadap umatnya. Mungkin kita merasa yang kemurahan itu seperti apa sih? Mungkin yang kita rasakan selama ini adalah sesuatu yang baik. Contohnya salah satunya, kita diselamatkan. Itu sesuatu yang baik, memang benar, itu kemurahan Tuhan. Tapi jangan salah, ketika kita diberi satu cobaan, itu satu kemurahan Tuhan. Ujian maksudnya. Ujian itu suatu kemurahan Tuhan. Kenapa? Supaya kita murni dalam iman. Itu juga kemurahan Tuhan. Jangan salah. Ini jangan menganggap bahwa kemurahan Tuhan itu cuman kita menerima satu kebaikan, bukan. Di saat saudara dan saya memberikan ujian juga, itu juga kemurahan Tuhan. Supaya saudara dan saya itu tetap dikuatkan dalam satu iman, supaya saudara itu diberi kemurnian. Itulah salah satu tujuan Tuhan. Ya, kalau kita bicara kemurahan Tuhan itu terlalu banyak ya, terlalu luas ya. Tapi yang penting di sini yang saya sepaham dengan Abang Rido, bagaimana mengaplikasikan itu yang penting. Mewujudkan ketika kita sudah menerima kemurahan Tuhan, kita aplikasikan dalam kehidupan itu seperti apa. Itu yang perlu sekarang kita mungkin secara pribadi masing-masing bagaimana mewujudkan. Karena kita beda mewujudkan suatu kemurahan Tuhan itu kita beda. Kadang tidak semua itu sama jalurnya begitu. Jadi bagaimana kita mewujud itu yang terpenting sekarang yang kita harus lakukan. Nah, kalau bicara kemurahan Tuhan itu sudah kewajiban Tuhan terhadap ini. Tapi bagaimana kita mengaplikasikannya? Ya, mungkin salah satunya kita seperti ini. Kita mengajak saudara-saudara kita di luar sana untuk kita bergabung ya, mendengarkan firman Tuhan, itu suatu wujud ya, aplikasi kita untuk menyatakan kemurahan Tuhan. Ya mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan sedikit, dan terima kasih untuk teman yang sampaikan firman Tuhan tadi. Ini sangat memberkati sekali bagaimana kita mungkin merenungkan kembali kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini merupakan satu pergerakan, satu politik ya, Mas ya kan. Kalau kita dihubungkan dalam hal lembaga gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih Leo. Oke ya, terima kasih, betul, kita aplikasikan. Jadi semua itu berkaitan semua. Puji Tuhan, terima kasih brother ya. Ini satu meeting dan saya juga di kampus. Ya, puji Tuhan bisa memberikan tanggapannya malam ini, sangat menguatkan kita untuk teman-teman semua. Mungkin dari Kak Sarlin, ini kakak saya ini dari Sumber. Dari Kak Sarlin mungkin ada tambahan, silakan. Nanti habis itu kita baru doa. Oke, shalom, selamat malam. Ya, semalam Sarlin. Oke, sebenarnya kalau berbicara mengenai kemurahan Tuhan, dari tadi saya dengar sudah sangat jelas ya. Bagaimana Tuhan itu benar, kalau kita ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Nah, kalau tanpa kemurahan Tuhan, tidak mungkin kita ada sampai saat ini, atau tidak mungkin kita bisa ibadah bersama-sama sekalipun lewat Zoom. Tapi kita percaya karena kemurahan Tuhan, Tuhan telah memanggil kita, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya. Ya, tentu saja kita sekalipun saat ini kita masih dalam proses yang sedang
masih dalam kuliah atau yang sudah selesai kuliah, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan sudah memilih kita sebagai anak-anaknya, dan tentunya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Yitri tadi ya, ketika kita menyadari bahwa kalau kita ada sampai saat ini itu karena kemurahan Tuhan, nah bagaimana kita bisa menanggapi kemurahan Tuhan itu? Bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu sangat penting. Apakah kita sudah menyadari bahwa kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan? Apakah kita sudah bisa lakukan itu? Kita menyadari bahwa sesuatu yang Tuhan percayakan kita sudah bisa lakukan dengan sungguh-sungguh. Misalnya salah satu contoh sederhana ya, ketika kita dikasih tanggung jawab misalnya kalau kita di kampus kita kasih pengabdian, apakah kita sudah lakukan dengan sungguh-sungguh? Jika kita menyadari kalau kita ada dan kita diberi kesempatan untuk belajar, kita menyadari bahwa itu karena kemurahan Tuhan, otomatis kita melakukan dengan sungguh-sungguh tanpa dengan sungut-sungut atau tanpa dengan marah-marah atau gimana gitu ya. Ya kita kalau kita menyadari dan bahkan ini sudah mau Natal semua karena kemurahan Tuhan kita. Kalau nanti kita merayakan Natal, mungkin sudah ada yang merayakan, itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan melihat manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak bilang, rasain kalian sudah berbuat dosa. Tuhan tidak berkata demikian, tetapi dia memiliki kasih yang begitu besar, dan dia tidak mau membiarkan ciptaannya itu terjatuh atau terjatuh, sehingga dia harus mengambil tindakan, yaitu dengan kemurahannya dia menyerahkan dirinya untuk memberikan kita hidup. Ya, kita sangat bersyukur kalau kita ini semua dari STT dari berbagai macam STT ya. Kita semua percaya bahwa kalau kita diberi kesempatan untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, semuanya hanya karena kemurahan Tuhan, bukan karena kemauan kita, tetapi semua adalah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Sarlin. Terima kasih. Terima kasih Kak. Amin. Sama-sama Kakak. Ya, puji Tuhan. Betul bahwa semua itu Tuhan itu sudah merencanakan dalam hidup kita masing-masing. Ya, mungkin saya cukup di sini aja dulu. Nanti next time kita adakan lagi ibadah seperti ini, seperti diskusi, kayaknya lebih enak begini. Jadi kita ada feedbacknya gitu. Jadi itu saya suka seperti itu. Jadi malam hari ini sebelum kita berdoa, mungkin saudari Dian bisa memimpin satu lagu, nanti habis itu doa syafaat, terus nanti doa penutupnya saya serahkan kepada Kak Kori. Kak Kori lancar ya jaringannya di sana. Kayaknya jaringan di sana itu bermasalah. Jaringan di anak-anak di Sumba itu bermasalah. Iya, kayaknya towernya terbalik. Iya, iya. Bilang anak kalang bikin sama.
kasih. Sudah, Kak. Kak Leo, udah Kak? Oh iya, iya. Sorry, jaringan saya di sini. Ya, terima kasih buat firman Tuhan yang pada malam hari ini, dan terima kasih juga buat teman-teman, buat saudara Dian yang sudah bersedia itu dari Sumatera ya, luar biasa. Terima kasih buat pelayanannya. Nah, di sini ada satu ayat lagi yang saya kasih, itu ayat penguatan kita. Itu mungkin teman-teman bisa lihat. Ya, Oke. Ya, nanti untuk doa syafaatnya saya berikan kepada saudari Ritania, nanti penutupnya Kak Kori. Ritania bisa dengar Oke, suara Kak. saya? Iya, ya, silakan. Bisa. Mungkin ada teman-teman yang mau didoakan. Halo? 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 Mungkin ada teman-teman yang mau didoakan. Iya, halo. Ya, Oke, sebut nama dari ya, Kak. saya, dari saya Yetri. Seperti biasa, kemarin saya sempat minta didoakan sama Pak Samuel. Sekarang kan orangnya ini kemarin kan penyakit mata, sekarang positif corona gitu ya. Jadi mohon didoakan untuk kesembuhannya, dan juga pendeta saya sekarang ini sedang diisolasi. Jadi mohon didoakan ya sekarang ini. Jadi mohon Siapa namanya, teman-teman Kak, untuk pendetanya? doakan. Pendeta Roy. Pak Pendeta Roy Adrika sama Pendeta Roy, ya. Ibu Pak Roy Adrik sama istrinya. Oh ya. Nah, sama istrinya, anaknya juga sih. Kayaknya sekeluarga itu udah terekam. Iya. Sedang diisolasi sekarang. Sama Pak Samuel. Oh iya, Halo? Pak Samuel. Iya, Pak Samuel sama Iya, Pak istrinya juga sudah kemarin yang sempat diminta doakan untuk. Oke. Ada lagi Ya, dari mungkin itu aja teman-teman? sih. Nggak ada ya? Dari saya. Siapa? Rido. Bang Rido Ya. jodoh. Bukan dari pribadi saya, atau kita lebih kepada situasi yang sedang terjadi di Indonesia, karena Iya, ya. ini sedang adanya gejolak politik, dan Aceh dan Papua mau merdeka sendiri, dan sudah mereka deklarasikan tentang kemerdekaan mereka, dan hanya saja di Papua kan itu hanya bersifat referendum, jadi Kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk berdoa buat saudara atau dari keluarga Gayatri, Pendeta Roy, beserta istri dan anak-anaknya Tuhan, yang pada saat ini Tuhan yang sakit, yang positif corona Tuhan, kami minta Tuhan pertolongan daripadamu Tuhan, oleh kemurahan-Mu Tuhan, Engkau pulihkan setiap keadaan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memulihkan mereka Tuhan. Kami minta Tuhan pertolongan daripadamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan Engkau pulihkan mereka Tuhan. Engkau pulihkan setiap keluarga mereka Tuhan. Dari orang tua-tua mereka Tuhan Engkau pulihkan. Dari Pendeta Roy, istri dan anak-anaknya Tuhan, Engkau memberkati keluarga besar mereka Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Pendeta Samuel Tuhan, istri beserta anak-anaknya Tuhan saat ini Tuhan. Engkau pulihkan keadaan mereka Tuhan, biarlah kemurahan Tuhan, biarlah lawatan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan.
semua yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan, Tuhan izinkan. Tapi kami percaya Tuhan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan mereka Tuhan. Berikan mereka Tuhan kesehatan, kemampuan, bahkan berikan mereka Tuhan kekuatan untuk menghadapi keadaan saat ini yang mereka hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa Tuhan mendoakan buat keadaan di Papua Tuhan dalam pemilihan Tuhan. Banyak umat-umat Tuhan yang mengungsi Tuhan. Kami percaya Tuhan memulihkan mereka, Tuhan lindungi mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan Tuhan. Berikan mereka tempat tinggal Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu bahkan umat-umat-Mu saat ini Tuhan. Hingga mereka boleh Tuhan kembali pada semulanya Tuhan. Karena mereka percaya ada perlindungan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya juga saat ini di NTT Tuhan ada gunung meletus Tuhan, kami percaya tidak akan tersebar Tuhan, tapi kami percaya gunung meletus saat ini Tuhan mungkin terjadi kegoncangan, tapi kami percaya ini semua karena anugerah-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami hanya mengucap syukur Tuhan atas terjadi dalam bangsa kami Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan. Pemilihan kepala daerah di Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, bahkan Sumba Barat Daya Tuhan. Kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara di dalam pemilihan kepala daerah Tuhan. Kau berikan mereka Tuhan roh takut akan Engkau Tuhan. Berikan mereka Tuhan hati yang untuk melayani rakyatnya Tuhan. Hingga mereka boleh melayani masyarakat Tuhan karena takut akan Engkau. Bukan mereka takut akan pemimpin yang mereka lebih tinggi Tuhan. Tapi kami percaya pemimpin yang rendah akan takut akan lebih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan. Setiap kepala-kepala daerah Tuhan yang Engkau percayakan menjadi pemimpin-Mu Tuhan di daerah kami masing-masing yang ada saat ini Tuhan. Itu semua karena seizinnya Tuhan untuk menjadi pemimpin di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat keadaan di bangsa Indonesia. Di bangsa lain juga Tuhan kami percaya. Engkau pulihkan Tuhan. Saat ini Tuhan virus corona yang ada Tuhan kami percaya pemulihan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami. Engkau memberkati Pak Jokowi, memberkati wakil bahkan memberkati juga Tuhan pemimpin-pemimpin lainnya Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, berikan mereka hati yang bersatu untuk memimpin bangsa kami Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memilih mereka Tuhan untuk menjadi pemimpin di bangsa kami. Engkau juga Tuhan yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di bangsa kami Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan. Pada saat ini Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, bahkan anak-anak-Mu Tuhan pada malam hari ini, bersatu hati untuk mendoakan bangsa kami Tuhan pada saat ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami tak lupa juga Tuhan berdoa atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa buat keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Engkau memberkati mereka. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Kau memberkati semua Tuhan yang mereka lakukan saat ini. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Berikan mereka kemampuan, kekuatan, bahkan mampukan mereka Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati semua keluarga kami Tuhan yang saat ini Tuhan yang ikut Zoom. Kau berkati keluarga kami Tuhan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Kak Kori langsung doa penutup. Oke, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat mengucap syukur Tuhan di malam hari ini.
kami masih bisa bersyukur bersama-sama kepadamu. Bahkan kami sudah memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi rema dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Biarlah firman yang kami sudah dengarkan, bahkan yang kami sudah sharingkan di malam hari ini, berdampak dalam kehidupan kami. Bahkan kami percaya Tuhan, kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu rendah hati. Jauhkan kami Tuhan dari roh kesombongan, keangkuhan. Biarlah roh kerendahan hati, ketundukan kepadamu Tuhan yang ada dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu menjadi saksi-Mu Tuhan di seluruh bumi ini Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas semuanya Bapa yang baik. Di malam hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri setiap rangkaian ibadah kami di malam hari ini Bapa. Kami terus berdoa Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang berada di pulau-pulau yang berbeda, di tempat yang berbeda-beda, Tuhan Engkau memberkati setiap kami Bapa. Berkati setiap adik-adik kami yang saat-saat ini yang masih ada dalam bangku pendidikan perkuliahan Tuhan, Engkau memberkati selalu. Mungkin saat-saat ini mereka sangat sibuk mengerjakan setiap tugas-tugas mereka, Tuhan Engkau selalu memberkati. Berikan roh hikmat, akal budi yang sehat, kekuatan, kesehatan yang baru Tuhan. Biarlah terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Begitu pula buat kami anak-anak-Mu yang sudah menyelesaikan studi, yang ada di tempat pelayanan, bahkan dimanapun Tuhan Engkau memberkati setiap kami Bapa. Berikan terus juga kepada kami Tuhan, kekuatan kesehatan yang baru, bahkan hikmat-Mu Tuhan, roh kerendahan hati ada dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, makasih banyak Bapa. Di malam hari ini juga kami tak lupa berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu apa yang mereka alami dan yang mereka rasakan Tuhan. Tetapi kami percaya Bapa, Engkau hampiri mereka satu persatu. Biarlah mereka juga ada dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Mungkin ada yang kendala karena tidak ada paket internet. Ada yang kendala karena jaringan Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka ada juga dalam perlindungan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Makasih banyak Bapa. Di malam hari ini kami juga berdoa Tuhan, jumpakan kami lagi di minggu yang akan datang Tuhan. Biarlah kami terus bersama-sama memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Berkati terus Tuhan grup ini Tuhan Yesus. Jadikan grup ini menjadi grup yang menjadi saluran berkat Tuhan Yesus. Bagi orang-orang dan bagi siapapun Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, roh kesatuan hati ada dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di malam hari ini Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu yang mempersiapkan diri untuk pelayanan besok Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapkan hati dan pikiran kami untuk kami terus melayani Engkau Raja di atas segala raja. Bahkan berkati setiap adik-adik yang saat ini mau mengerjakan tugas, mau belajar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati, bahkan segala peristirahatan kami di malam hari ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Ini yang menjadi doa kami di malam hari ini Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu yang selalu melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, ada dari Kak Michael ya, katanya semua buka kamera biar Kak Michael yang fotoin atau screen gitu. Tolong ya teman-teman, bukain kamera semua biar di screen. Halo Kak, itu HP saya baterainya dayanya udah habis, jadi saya nebeng sama Katrina ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kak Yetri, Kak Dipana, tolong bukain kamera Kak. Ya Tabika. Aku ini cari kamera, tunggu.
Sudah. Tunjukkan mukamu yang cantik dan tunjukkan mukamu yang ganteng. Sumai. Hitung ya Kak Michael. Boleh yuk, baik. Baik. Oh, sayang. Oke, saya hitung. Dengan ketiga, semua senyum dengan senyuman terbaik. Kak Michael, udah kah? Belum. 2, 3. 2, 3. Udah.